Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga sekarang salat berjamaah serta melakukan kajian Islam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita manusia ini adalah makhluk yang sering disebut dengan istilah monodualis. Satu kesatuan tetapi yang di dalamnya ada dua unsur atau dibalik makhluk yang memiliki dua unsur tapi dalam satu kesatuan. Apa itu? Yaitu jiwa dan raga. Kalau kita membaca Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Hijr, kita mendapatkan informasi bahwa ketika dulu pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam, itu bahannya dari tanah, dan setelah disempurnakan lalu Allah meniupkan ruh kepadanya dan jadilah makhluk yang bernama Adam. Dalam penciptaan manusia-manusia selanjutnya, yakni manusia secara biologis itu juga diinformasikan, misalnya dalam surat As-Sajdah, itu manusia diciptakan dari saripati tanah yang berasal dari air yang hina, mani. Tapi tidak hanya itu. Mani itu setelah bertemu dengan ovum, berkembang menjadi janin, itu lalu Allah pun meniupkan ruh kepadanya. Nah, sehingga sekali lagi dalam diri manusia itu ada unsur jiwa dan ada unsur raga. Dan karena manusia dari ciptaan Allah ini memiliki unsur jiwa, ruh yang diberikan Allah kepadanya itu, maka dulu ketika masih di dalam alam arwah, kita itu sangat dekat dengan Allah. Atau Allah juga sangat dekat dengan kita. Dan bahkan sampai bisa bercengkrama. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 173, itu kan di sana disebutkan ketika masih di alam arwah itu Allah pernah bertanya kepada kita sebagai manusia yang belum lahir itu, yang masih di alam arwah itu, dengan pertanyaan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, bukankah aku ini Rabbmu? Apa jawab kita semuanya saat ini? Bala syahid. Ya betul Allah, aku menyaksikan engkau adalah Tuhan. Loh, ini kan sama dengan kalau kita menimbang-nimbang anak kita ya, kira-kira kedekatannya ini. Anaknya diri kita tahu, anaknya siapa ya, kok bagus banget ya. Terus kemudian anaknya ada ditanya. Lu jawabannya sudah pasti yang salah
anak bapak lah ya, mau anak tetangga. Kan? Ya sama dengan ketika tadi kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Jadi sangat dekat diri kita dengan Allah karena ada ruh yang diberikan Allah kepada jasad kita. Tetapi begitu manusia itu lahir di dunia, kondisinya lain. Karena apa? Karena roh itu kemudian terpenjara oleh badan kita. Badan kita itu badan yang kemudian dalam perkembangannya ya butuh makan, butuh minum, bahkan juga butuh apa yang namanya hubungan seksual. Itu. Nah, bahkan dalam perkembangannya yang semua itu hanya butuh. Jadi manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh hubungan seksual. Tapi tidak jarang yang kemudian manusia itu menjadikan tidak hanya kebutuhan, tapi seakan-akan tujuan hidupnya itu hanya untuk makan, minum, dan hubungan seksual. Tidak jarang orang yang seperti itu. Hidup itu seakan-akan hanya untuk makan, minum, dan hubungan seksual. Makanya sampai diwangi jungkir balik, tujuannya itu hanya untuk minum, makan, dan bisa hubungan seksual. Direwangi korupsi, direwangi ngapusi, hanya untuk itu. Nah, itu sebabnya Allah itu mewajibkan puasa. Puasa itu tidak lain ya, agar supaya kita bisa menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seksual. Itu pun juga hanya dalam waktu yang terbatas saja. Allah Tuhan luar biasa ya, dalam mengajarkan puasa itu kalau kita baca ayat-ayat dari mulai ya ayyuhalladzina amanu sampai dengan berakhirnya tentang puasa itu luar biasa itu. Ada dimensi pendidikan yang sangat halus begitu. Coba bayangkan pertama orang beriman diperintahkan pada kamu untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Lalu itu seakan-akan Allah ini mengatakan, kau ini diperintahkan kosong geramu dewi anak kau tahu. Wong dia ya diperintahkan. Lalu ini mengingatkan kita bahwa puasa itu menjadi ringan karena memang orang dulu sudah diperintah. Lalu diceritakan juga ayam makbuda mau pirang dinotok hanya beberapa hari saja. Hanya 29 atau 30 hari saja. Itu saja kata Allah. Kalau kamu sedang bepergian atau sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti pada hari yang lain. Ini kan luar biasa. Allah masih juga sadar akan bahwa orang itu butuh minum dan dalam kondisi tertentu memang tidak bisa dihindari. Sehingga kalau tidak kuat, boleh tidak puasa. Boleh diganti hari yang lain. Nah, kebutuhan seksual agak beda lagi. Karena kalau untuk makan minum meninggalkan dari pagi sampai sore itu kan insya Allah tidak akan mati. Ya. Dan kalau misalnya harus sakit, bepergian butuh, boleh. Tapi kalau untuk seksual tidak diperbolehkan. Tapi malamnya saja boleh. Artinya apa? Kalau misalnya menahan hubungan seksual dari pagi sampai sore itu kira-kira ya tidak akan membahayakan. Misalnya begitu Allah itu dalam-dalamnya mensyariatkan puasa. Nah, kalau orang sudah bisa menahan diri dari melakukan makan, minum, dan juga berhubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadan, nah ini diharapkan kemudian orang yang seperti itu menjadi orang yang takwa, yang tentu saja kemudian akhirnya juga dia bisa menahan diri
untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di hati yang lain. Dan dengan begitu maka orang yang seperti itu jiwanya lalu menjadi bersih kembali. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kemudian juga nanti akan dipanggil Allah kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, ayo kembali kepada Fathuli fa'ibad Wathuli jannah. Ini jadi dengan puasa itu, kalau tadi kita berasal dari ruh dan raga tadi itu, dengan puasa jiwa kita menjadi bersih, menjadi jiwa yang mutmainnah. Nah, jiwa yang seperti itulah yang kemudian dipanggil Allah kembali nanti untuk menghadap kepadanya dalam keadaan yang puas begitu. Kita puas, Allah juga puas, dan kita dipersilahkan untuk masuk ke surganya. Jamaah dulu yang berbahagia rahmatullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil di dalam tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dengan berpuasa itu, sehingga nanti kita betul-betul layak untuk dipanggil kembali kepada Allah, menghadap beliau, menghadapnya dalam keadaan yang puas, ridho dan diridhoi, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.